Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Ariska, NIM 2011306034, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah dan Ibtidaiyah semester 3 dari Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah IPA MISD yang diampu oleh dosen Ibu Dwi Nuraini Dahlan, MPD. Dalam video ini kita akan membahas apa itu reaksi terang dan reaksi gelap pada fotosintesis. Sebelum membahas reaksi terang dan reaksi gelap, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu fotosintesis. Fotosintesis merupakan proses pembentukan karbohidrat dari bahan organik yang dilakukan oleh tumbuhan dengan bantuan cahaya matahari, terutama tumbuhan yang memiliki zat hijau daun atau klorofil. 3 faktor yang mempengaruhi terjadinya fotosintesis pada tumbuhan. Yang pertama adalah cahaya. Cahaya mempengaruhi terjadinya fotosintesis, dan setiap tumbuhan membutuhkan cahaya yang berbeda-beda. Semakin banyak cahaya yang diterima, akan semakin tinggi proses laju fotosintesis. Cahaya yang biasanya didapatkan oleh tumbuhan adalah cahaya sinar matahari. Sinar matahari diperlukan tumbuhan dalam proses fotosintesis untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi oksigen dan zat gula. Yang kedua adalah air. Air dibutuhkan dalam proses fotosintesis karena merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi tumbuhan yang akan diserap oleh akar untuk kemudian dibawa menuju daun, kemudian diterima oleh jaringan xilem dari batang. Air dan karbon dioksida dari luar akan diubah menjadi oksigen. Air juga dibutuhkan untuk proses transpirasi dan membantu mengalirkan hasil fotosintesis ke semua bagian tumbuhan, sehingga tumbuhan bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Apabila kekurangan air, saat terjadi fotosintesis, stomata pada daun akan menutup dan membuat karbon dioksida tidak dapat masuk dan diserap ke dalam kloroplas. Yang ketiga adalah oksigen dan karbon dioksida. Salah satu hasil dari fotosintesis yaitu oksigen, sedangkan karbon dioksida merupakan zat yang dibutuhkan dalam fotosintesis. Apabila jumlah oksigen banyak, intensitas fotosintesis akan semakin turun karena dapat meracuni atau menyebabkan stomata tertutup dan fotosintesis akan terganggu. Namun, semakin besar karbon dioksida yang tersebar di udara, akan meningkat pula laju fotosintesis. Gambar di samping merupakan gambaran dari proses fotosintesis. Setelah kita mempelajari dan mengetahui apa itu fotosintesis dan bagaimana proses fotosintesis, selanjutnya kita akan mempelajari apa itu reaksi terang dan reaksi gelap pada fotosintesis. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan apa itu reaksi terang. Jadi, reaksi terang merupakan reaksi ketika energi matahari digunakan oleh pigmen fotosintesis yang terjadi di tumpukan tilakoid. Jadi, reaksi terang ini tergantung kepada cahaya matahari. Pada reaksi terang, terjadi perubahan energi cahaya matahari menjadi energi kimia. Energi yang terbentuk kemudian disimpan dan dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk reaksi gelap.
Reaksi terang merupakan tahap awal serangkaian reaksi yang mengubah energi cahaya menjadi kimia dalam bentuk ATP dan NADPH. Jadi, reaksi terang menghasilkan ATP dan NADPH untuk menangkap sinar matahari. Tumbuhan menggunakan seperangkat alat yaitu fotosistem. Fotosistem ini merupakan molekul protein yang tertanam pada membran tilakoid. Yang kedua, saya akan menjelaskan reaksi gelap. Reaksi gelap disebut juga reaksi siklus Calvin-Benson. Reaksi gelap adalah reaksi yang tidak tergantung atau membutuhkan cahaya secara langsung. Dalam reaksi gelap, berlangsung serangkaian reaksi pembentukan gula dengan menggunakan gas karbon dioksida atau CO2 dan hidrogen dan juga air. Reaksi ini berlangsung dengan bantuan ATP dan NADPH yang dihasilkan dari reaksi terang. Hasil dari reaksi gelap adalah molekul berenergi tinggi seperti glukosa, fruktosa, dan amilum. Gambar di samping merupakan gambaran dari reaksi terang dan reaksi gelap pada proses fotosintesis. Sekian video penjelasan tentang reaksi terang dan reaksi gelap pada fotosintesis yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.